Selanjutnya adalah pemeriksaan sidang. Pelaksanaan sesuai dengan Perma Nomor 2 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana. Hanya terdiri dari satu hakim, bukan majelis. Para pihak bertempat tinggal berdomisili dalam wilayah hukum yang sama. Sengketa harus diputus oleh seorang hakim yang memeriksa perkara selambat-lambatnya 25 hari sejak dimulainya persidangan. Putusan acara sederhana. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kepada putusan penetapan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam para pihak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. Jika para pihak tidak hadir, atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana, maka tidak ada upaya banding ataupun kasasi bagi para pihak. Upaya hukum satu-satunya adalah keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama atas putusan yang diberikan oleh hakim yang memeriksa perkara. Ketua pengadilan yang menerima keberatan selanjutnya akan menunjuk hakim senior untuk melakukan upaya hukum menanggapi keberatannya. Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui acara biasa. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan juga dengan acara biasa di persidangan. Berbeda dengan acara sederhana yang telah dilakukan di atas, penyelesaian sengketa dengan cara biasa sebenarnya hampir sama dengan pemeriksaan perkara perdata pada peradilan umum yang tunduk pada HIR, RGB, dan RV. Namun, di samping itu ada sedikit perbedaan yang menjadikan Perma Nomor 14 2016 ini terbilang sudah mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama, pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam RV. Pemanggilan para pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan maka mengikuti ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 2014. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan melalui teknologi informasi selama disetujui para pihak. Hakim memeriksa perkara dalam sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa. Sekurang-kurangnya 3 orang hakim majelis terdiri dari 1 hakim ketua dan lainnya hakim anggota. Hakim yang memeriksa sengketa ekonomi syariah harus tersertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah seperti yang diatur Perma Nomor 2016 Nomor 5 Tahun 2016. Upaya damai. Sebagaimana perkara perdata harus dilakukan upaya damai oleh hakim sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Prosedur upaya damai pada sengketa ekonomi syariah tunduk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016. Pembuktian. Dalam Perma Nomor 14 2016 memberikan izin bagi para pihak dan juga hakim untuk melakukan pemeriksaan ahli melalui bantuan teknologi informasi. Artinya dalam agenda keterangan ahli maka dapat dilakukan video call dalam ruangan sidang. Konsep ini sebenarnya telah ada dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, namun eksis dalam pengadilan agama. Putusan dan pelaksanaan putusan. Isi putusan adalah sama seperti putusan pada pemeriksaan dengan cara biasa yang telah dibahas di atas. Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Tata cara pelaksanaan putusan sebagai dimaksud pada ayat 2 mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.